Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan mereview yaitu sebuah alat multimeter digital ya dari Aneng M127. Buat teman-teman yang lagi cari produk ini, cek di deskripsi ataupun link afiliasi di sini ya. Ini adalah sebuah wadah dusnya ya, bahasa Cina. Ini buku panduannya ya. Ada dua tipe, M127 dan M128 ya. Teman-teman bebas untuk memilih warnanya, hitam ataupun merah ya. Jadi sama aja, cuman ada perbedaan pada bagian 6000 koin ya. 6000 koin, ini 400 koin ya. 4000 koin, ini 6000 koin ya. Seperti itu. Untuk wujud fisiknya seperti ini. Ya. Ini udah dapat baterai ya. Ini ada penyangganya. Baterainya A3 ya. A3 nih. Jadi yang buat baterai remote TV, AC ya. Remote AC. Kalau yang A2 itu baterai buat jam dinding ya, ataupun mainan anak-anak, itu baterai A2 ya. Jadi kalau A nya ada 3 itu lebih kecil. Jadi kalau teman-teman butuh baterainya, jangan salah milih yang A2 ya. Kalau butuhin A2 ya A2, A3, A3 ya. Kalau untuk multi tester rata-rata kecil ya. Ini tutupnya, jadi bongkar pasangnya juga gampang. Ini baut dalamnya juga dia menggunakan baut obeng plus ya. Ini ada penyangganya seperti ini ya. Ini kita tutup lagi. Set. Untuk cara menyalakan tinggal tekan lama ya. Jadi kalau misalkan teman-teman digeletakin tiba-tiba anak mencet-mencet kayak gini, dia nggak bakalan nyala ya. Jadi udah sistem chipnya udah bagus, IC otaknya ya. Jadi kalau untuk menyalakan ini harus tekan lama sekitar 3 detik ya. Ini ada LED nya juga. Jadi kalau teman-teman teknisi kulkas ya ataupun mesin cuci wajib punya multitester ini ya, ada LED nya. Jadi nggak harus bawa senter, nggak harus bawa megang HP, repot ya. Jadi sebelumnya saya menggunakan multitester ini ya. Ini ringan ya, jadi kalau ditaruh di tas juga ini enak, jadi nggak kesentuh-sentuh, nggak gampang error. Kemudian untuk ininya, pengaman LCD ini bahan plastik, jadi lentur, enak ya. Ada jaraknya tuh, jadi bukan kaca. Kalau kaca kan gampang pecah, nanti nusuk ke LCD ya. Kalau ini kan langsung kaca guys, langsung kaca ya, cuma dilapisin plastik. Jadi kalau misalkan kena tekanan baut obeng, taruh di tas ya, cek langsung ini bisa kena ya. Jadi bedanya situ. Ini LED-nya warna biru, ini putih ya. Ini rada berat. Ini baterainya baterai 9 volt ya. Jadi perbedaannya situ. Ini teknologi lama, ini teknologi baru. Sekarang banyak insinyur yang menciptakan multimeter itu otomatis ya. Ini baterainya 9 volt ya. Jadi kalau nyari baterai 9 volt itu harus di online ya. Tapi kalau baterai A2, A3 di warung-warung banyak ya. Oke, kita lanjut yang ini. Kemudian di sini kita akan testimoni, yaitu ada sebuah mesin handphone ya. Ya. Kemudian sebuah lampu LED PCB. Ini masih baru juga. Jadi kalau misalnya teman-teman, saya fokusnya di TV bang, TV LED. TV LED juga itu ada komponen gede, ada komponen SMD kayak HP ya, kecil-kecil ya. Jadi kalau untuk trafonya itu biasanya sudah SMD tapi campur sama yang kayak gini kalau untuk TV LED ya. Ataupun teman-teman benerin mesin cuci, kulkas ya, itu kan masih ada komponen-komponen juga ya. Jadi wajib punya ini. Kemudian di sini ada baterai ya. Baterai lithium ya. Ini yang ukuran 3,7 volt ya. No brand ya. Ini biasanya gampang soak ya. Kadang walaupun fisiknya masih bagus, kadang jebol bagian dalam ya. Seperti itu. Ini ada 2 biji. Kemudian ini buku panduan ya. Satu buku ini yaitu untuk 2 tipe ya. M127 sama M128 ya. Seperti ini. Ini sudah berbahasa Cina dan bahasa Inggris ya. Ini lumayan printannya ya, luas tuh.
Jadi di sini ada step by step untuk nilai-nilainya ya. Tuh, tapi bahasa Cina. Kemudian di sini ada bahasa Inggris juga ya. Nilai-nilai bahasa Inggris juga. Jadi kalau model kayak gini artinya produk ini sudah diekspor ke mancanegara ya. Sudah diekspor ke mancanegara. Jadi kita bincang-bincang dulu, ngobrol-ngobrol dulu ya. Jadi udah internasional lah. Di luar negeri banyak yang pakai ya. Ini Aneng ya, Aneng, di sini ada R ya. Oke, untuk cara menyalakannya teman-teman tekan ini selama 3 detik ya. Power ini, tombol yang merah. 1, 2, 3. Nah, dia akan nyala ya. Jadi kalau misalnya kayak gini terang ya. Kalau teman-teman lampunya terang di ruangan, tidak perlu pakai lampu ini. Untuk menyalakan lampu ini, teman-teman tinggal pencet yang ini 1 kali. Dia akan bunyi titnya. Ini sudah pakai LED ya, artinya dia udah hemat daya kalau LED, bukan bohlam ya. Untuk matikan gini. Kemudian untuk menyalakan LCD ini ya, layar ini ya, teman-teman tinggal tekan ini yang secara lama ya, kayak tadi 3 detik. Jadi untuk mematikan bukan hanya 1 kali, tapi ngikutin kayak power ini 3 detik gitu. Nah seperti ini kelihatan ya. Ini LED-nya 1 sebelah kanan, tapi ini udah terang juga loh termasuknya ya. Kalau teman-teman mau dimodif sini juga bisa ya. Kemudian di sini ada NCV ya, atau live EF Liuwe. Ini live ya, dibacanya kayak Liuwe. Ini auto. Jadi lu mau setting otomatis ataupun mau ngikutin ini ya, bebas. Jadi kalau buat pemula teman-teman biar nggak bingung ya, bisa menggunakan otomatis. Contohnya kalau kelebihan otomatis teman-teman buat ngecek arus DC ya. DC itu rumusnya begini teman-teman. Jadi banyak yang belum paham di konten saya, jadi saya bahas panjang lebar ya. Rumus DC itu dia tidak nyetrum. Itu poin paling penting, tidak menyetrum. Kalau AC, kalau ada AC kayak begini, tulisan AC itu nyetrum ya. Itu kapasitas tinggi voltasenya. Jadi kalau misalkan aki motor 12 volt, aki mobil 24 volt, dia tidak nyetrum di tangan. Tapi kalau ditempelin min dan plus, dia akan mengeluarkan ceprikan hanya hangat doang ya, hangat panas gitu kan. Kalau tempelin terus panas kebakar, tapi dia tidak nyetrum ke badan. Itu rumus DC. Tapi kalau AC dia dipakai di listrik rumah ya. Listrik rumah, kabel-kabel rumah itu yang voltasenya tinggi nyampe 100 ke atas itu nyetrum ya. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya buat ngecek AC DC tinggal udah pencet nyala, udah otomatis aja dia akan colok, akan keluar nilai gitu. Oke, sekarang kita akan coba cek sebuah baterai ya. Ini udah lama. Ini biasa saya pakai buat MBR ya, buat nembak komponen-komponen. Ini min, ini plus ya. Oke, kita naikkan aja ininya ya, penyangganya seperti ini biar kelihatan. Nggak kelihatan ya kameranya ya. Jadi dia tajamnya seperti ini. Kalau segini rada kurang kelihatan ya. Tapi biarkan seperti ini. Kelihatan ya. Oke, kita cek. Ini min, ini plus. Bagaimana respon pada multitester? Dia mengeluarkan informasi DC ya. Ada tulisan DC 3,6 ya. 3,6. Sebentar ininya biar kelihatan begini nih, pegang gini aja nih, takutnya terlalu jauh ya, biar kelihatan. Rada susah guys, kelihatan lah pokoknya ya. Nih 3,6 ya. Bang, bagaimana kalau dibalik? Oke, kita balik. Tetap dia akan mengeluarkan nilai. Akan mengeluarkan nilai, bentar nih, kurang pas ini. Dia akan mengeluarkan ya 3,6, tapi perbedaannya adalah ada strip garis min, artinya ini kebalik min ya. Ini yang merah ini positif ya.
Jadi seperti itu. Kemudian untuk mengecek baterai yang satunya nih, ini baterainya udah soak ya, mati. Kalau mati itu dia drop sedikit kembung, voltase dicas ngisi akan turun kembali. Ini untuk ciri baterai lithium. Jadi mengapa teman-teman wajib di rumah punya alat ini ya. Jadi ini buat mesin handphone bisa, listrik AC rumah bisa, buat kipas angin, mesin cuci, kulkas, baterai dan lain sebagainya ini bisa ya. Paling penting wajib punya ya. Jadi belajarlah minimal. Jadi tidak perlu ke tempat servis, belajar dikit-dikit ya. Oke, kita tuh tidak ada nilai ya. Yang ini tidak ada nilai guys. Ini berarti kosong belum. 0,800. Tapi kalau dari sini dia nggak ada nilai ya. Tidak ada nilai, artinya baterai ini udah drop, mati ya. Artinya udah nggak bisa dipakai ya. Walaupun dicas dia hilang. Ciri-cirinya seperti itu. Ya. Oke, kemudian untuk mesin HP ya, paling penting banget nih mesin HP ya teman-teman. Ini ada suatu kelebihan untuk multitester ini buat mencari jalur ya, kutub positif dan negatif ya pada VBAT ya, voltase baterai. Nah ini VBAT di sini nih. Jadi kalau untuk negatif teman-teman pasti udah paham ya, negatif itu bagian ground ya, yaitu di kaleng, di body ya. Tapi yang paling susah adalah pada bagian positif ya, plusnya mana, ini anak apa ini gitu kan. Setiap handphone itu beda-beda, kadang sebelah kiri kadang kanan untuk plusnya ya. Kemudian ini ada lagi, ini mesin Vivo ya, ini rusaknya CPU, IC power masih normal 0,2 masih normal ya. Untuk IC powernya, CPU tidak bekerja, ini belum saya kerjain ya. Ini tadinya normal tiba-tiba mati. Ini mesin Redmi ya, Redmi Note, IC power bermasalah, konslet, fisiknya masih bagus. Oke, sekarang kita akan praktekkan ya. Coba kita pakai lampu, apakah jarak jauh kayak gini terang apa enggak ya? Terang ya, bagus ya di kamera ya. Kadang ada juga yang multi tester itu yang lampunya itu malah ganggu ke kamera. Ini positif, ini negatif ya. Nah sebelah sini kelihatan ya. Ini yang udah saya kasih ini adalah tanda positif ya. Tapi ini VBAT-nya di sini untuk Vivo ini ya. Jadi tinggal tempelkan pada bagian sini guys. Ini min ke ground ya. Kemudian kutub kanan dan positif juga kita cari. Tapi kalau untuk Vivo ini ada petunjuknya guys. Positifnya ini sebelah sini ya. Minnya sebelah sini. Jadi ada beberapa mesin handphone itu ada petunjuknya tuh. Kelihatan ini positif, ini negatif. Ada garis min dan plusnya. Kamera HP saya jelek guys, jadi nggak bisa autofocus ya. Keganggu. Ini misal kita tempelkan ke min, gimana reaksinya multimeter ini? Dia akan bunyi ya. Jadi menunjukkan satu jalur ataupun shorting kalau dalam komponen SMD short, tapi kalau untuk jalur ini adalah benar masih connect gitu. Kita kearahkan ke kutub positif ya, sebelah kiri. Nah dia ada nilai. Kenapa nilainya gerak-gerak? Karena dia mengisi ke arus kapasitor ya, seperti itu. Nah ini enak. Jadi kalau seperti ini, wah ini minnya nih ground, nah ini ground, tempelin ke body ya seperti itu. Jadi kok bisa beda bang, di konten sebelah kok kutub ininya di sebelah sini gitu kan. Sebenarnya itu tergantung teknik, kemudian tergantung multitester yang dia punya ya. Jadi kalau yang ini ground ke ground, positif ke positif, dia akan keluar nilai. Terus juga bagaimana bang kalau misalkan positif taruh ground? Oke, dia akan otomatis. Jadi akan otomatis bahwa penempatan tersebut salah gitu ya, bahwa penempatan tersebut salah. Jadi ground ke ground. Ini udah smart digital ya, harusnya namanya smart digital multimeter gitu kan, karena udah di atas multimeter biasa ya. Ini ground kanan, ini positif. Jadi kalau misalkan dibalik dia akan bunyi semua.
Itu bunyi, ini bunyi ya, tidak mengeluarkan nilai. Artinya penempatan kita salah. Jadi enak banget ya kalau buat nyari jalur dibanding multimeter yang seperti ini ya. Jadi profnya itu ngadu dibolak-balik ya, dibolak-balik, kemudian harus diputar dulu ke arah buzzer ya, buzzer sourcing ya. Nah coba bang tes mesin HP lagi kok bisa begitu ya. Nah kalau penasaran, oke, kenapa bisa lebih cerdas ya multitester ini ya. Oke, ini mesin Redmi, ini kita zoom dulu ya. Nah di sini udah ada titik ya, ini ada timah, kemudian ada timah, ini adalah positif, tapi dia tidak ada apa namanya kutub min plusnya ya. Beda dengan yang Vivo ini, dia ada kutub min plusnya tuh. Jadi ada penunjuk ini negatif, ini positif. Nah kalau yang ini nggak ada, jadi nggak semua HP itu ada petunjuk seperti itu ya. Jadi bingung. Jadi kalau misalnya teman-teman salah baterai atau baterai dimodif ya, kemudian salah nyolok, nah itu bisa bermasalah juga ya. Di sini kita akan cek ya, ini ground. Nah ini apakah positifnya yang ini, apakah ini ya. Kadang jalur untuk feedback buat jumper itu kadang ini di sini, kadang-kadang di sini, dari sini gitu, kadang terbalik-balik. Jadi jangan ngasal ya, jangan ngasal tebak, wajib dicek ya. Oke, seperti biasa untuk ground ke kutub positif ya, kita cek ke arah kanan dulu ya, gimana reaksi pada bagian multitester. Kita tempelkan. Nah ini bunyi, kemudian sebelah kirinya dia mengeluarkan nilai, berarti ini adalah positif ya. Bang coba dibalik. Oke kita balik ya, ini positif ke arah sini. Jadi kalau untuk mode buzzer dia akan otomatis bunyi tuh, enak ya. Nah ini positif kayak yang tadi mesin tadi ya, dibalik dia bunyi ya. Kemudian ini kan positif, ini kan negatif, kita coba pindah ke positif. Ini yang sebelah kiri positif, kita tempelkan, dia akan bunyi ya, seperti itu ya. Oke sekarang coba kita cek untuk pada bagian lampu ya, ini ya, lampu-lampu ya. Kita cek untuk jalur pada bagian listrik, ini lampu baru ya, belum saya rakit, ada nilai apa enggak. Nah ini ada nilai ya, artinya ini jalurnya normal, komponen masih normal ya. Tapi kalau bunyi nah berarti konslet, ada yang konslet gitu. Ini kapasitor yang biru ya, kapasitor satu besar warna merah coklat. Ini kapasitor 2-nya yang warna hijau kebiruan ya. Kita akan cek nilai kapasitor. Jadi kalau bikin konten kayak gini memang pembelajaran pasti durasinya panjang, tapi seru guys. Dia ada nilai, artinya normal ya. Jadi kutub positif negatifnya teman-teman harus pahamin kapasitor untuk yang gede ya. Nah ini kebalik ya. Jadi kalau untuk kita ngecek komponen kebalik, dia akan mendeteksi bahwa ini salah gitu. Tapi kalau ini negatif, ini positif, dia akan keluar nilai ya. Untuk kapasitor ini di sini ada garis min ya. Ini min, artinya ini negatif, yang ada garis-garis ini positif. Jadi kalau teman-teman kebalik, maka dia akan bunyi. Tapi kalau benar ya, dia akan mengeluarkan nilai. Jadi nilai tinggi, rendah, ataupun sedang dia akan kebaca. Jadi kapasitor udah over ataupun lemah akan baca. Kemudian untuk resistor ya, resistor 474 seperti apa, dia mengeluarkan nilai ya. Kalau untuk resistor ini ya kasusnya jarang ya, jarang rusak, yang sering itu kapasitor. Kalau resistor bolak-balik masih ada nilai, karena dia jalur jembatan aja, penghubung juga ya. Kalau untuk ngecek ini nggak bisa guys. Lampu LED ini dia butuh tegangan 5 volt ya. Untuk lampu 5 watt itu 5 voltan. Kalau untuk
yang 10 volt 15 volt itu tegangan nyampe 9 sampai 12 volt ya, itu rumusnya. Jadi kalau teman-teman ganti lampu LED harus pahamin ini lampu tipe berapa watt dulu gitu, jadi harus disesuai, nanti voltasenya nanti beda. Di sini ada positif, ini ada negatif teman-teman. Dia ada nilai ya, jadi komponen ini masih normal ya. Ini IC dioda nih. Oke, semoga bermanfaat. Jadi kita sekaligus review sekalian bikin tutorial penjelasan dari elektronik lampu, mesin handphone, baterai ya. Baterai seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan klik subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan komentar ya. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Kalau nggak cek di afiliasi ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.